Oke, kita lanjutkan ke latihan yang kedua mengenai hukum kekekalan momentum sudut ya. Saya bacakan soalnya. Misal seorang anak laki-laki bermassa 50 kg nih ya. Jadi ini ceritanya seorang berdiri pada jarak 0,5 meter dari pusat sebuah korsel mainan gitu ya. Ini anggap saja nih korsel ya. Oke. Dengan kecepatan sudutnya mereka ya, kecepatan sudutnya adalah 1 radian per sekon. Si anak laki-laki ini, massa anak laki-laki ini adalah 50 kg. Mereka sedang berputar dengan kecepatan sudut 1 radian per sekon. Gitu. Dan momen inersia korsel tersebut adalah 250 kg meter persegi. Gitu. Jika anak laki-laki itu pindah ke posisi 1 meter, nah gitu. Jadi ini awalnya dia di sini, jaraknya 0,5 meter dari pusat, lalu kemudian dia pindah ke sini dengan jaraknya 1 meter. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Berapakah kecepatan sudut sistem itu ya? Berapa kecepatan sudut mereka kemudian? Gitu ya. Oke, ini sebut saja ini keadaan pertama, ini keadaan kedua gitu ya. Nah, seperti video yang pertama ini diselesaikannya dengan hukum kekekalan momentum sudut. Ya, hukum kekekalan momentum sudut di mana jumlah momentum sudut awal itu sama dengan jumlah momentum sudut akhir, gitu ya. Nah, saya tulis begini, jumlah momentum sudut yang ke satu sama dengan jumlah momentum sudut yang kedua, gitu ya. Nah, kenapa jumlah? Karena ada 2 buah benda nih, yaitu si korsel dan anak, gitu ya. Berarti ini momentum sudut korsel tambah momentum sudut anak, ya. Saya tambahkan A. Kapan sebelum kejadian pertama sebelum si anaknya loncat, yaitu masih pada jarak 0,5 meter. Itu harus sama dengan momentum korsel yang kedua. Di keadaan kedua momentum korsel nggak berubah ya. Ditambah momentum sudut korsel, momen inersia korsel yang tidak berubah. Momentum sudut anak di keadaan yang kedua. Gitu. Momentum sudut korsel itu ya sama ya, ini inersia kali omega gitu ya, tambah inersia kali omega. Ini yang korsel, ini anak, ini inersia kali gitu korsel. Di keadaan yang kedua ini inersia anak tambah omega anak di keadaan yang kedua, di mana si anaknya sudah loncat gitu ya. Nah, mau keadaan yang ke satu ataupun keadaan yang kedua, kan gerakan anak itu bareng dengan korsel, artinya kecepatan sudut mereka sama. Nah, gara-gara sama, ini bisa kita gabungkan nih. Berarti inersia korsel tambah inersia anak dikali kecepatan sudut mereka yang ke satu, ya, sebelum si anaknya loncat, itu sama dengan inersia korsel tambah inersia anak itu dikali kecepatan sudut yang kedua setelah si anaknya loncat, gitu ya. Momen inersia korsel sudah diketahui, yaitu 250 kg meter persegi. Sebentar tidak saya tuliskan dulu ya, cuman ini sebetulnya ada kilogram meter persegi, takut nggak muat. Momen inersia anak ya, momen inersia anak, anggap saja anak itu berupa benda titik. Itu momen inersianya berarti massa kali jarak ke porosnya gitu. Berarti massanya 50 kg, jaraknya 0,5 meter. Di keadaan yang ke satu, gitu ya. Nah,
sedangkan kecepatan awal mereka kan 1 radian per meter, per sekon, sorry. Ya, nah ini juga sama, inersia korsel nggak berubah ya, momen inersia korsel nggak berubah 250 ditambah momen inersia anak yang berubah, karena kan awalnya dia ada di jarak 1 meter, ya sorry ini m per r kuadrat ya, ini dikuadratkan. Oke. Momen inersia anak yang berubah, momen inersia anak yang berubah karena dia loncat, jaraknya beda gitu ya. M kali R, masanya adalah tetap 50, jaraknya sekarang yang jadi 1 meter dikuadratkan. Tidak lupa berapakah? Nah gitu. Bagian ini yang kita ingin tahu. Teruskan, maka 250 ditambah 50 dikali 0,5 dikuadratkan 0,25. Oke, kali 1 tidak berubah apa-apa. Ini 250 jadi tambah 50 kali, nah gitu kecepatan sudut yang kedua. Maka 250 ditambah 50 kali 0,25 maka jadi 12,5. Itu ya. Sama dengan 300 omega. Gitu ya. Ditambahkan maka jadi 262,5 sama dengan 300 omega yang kedua. Omega yang kedua adalah 262,5 dibagi 300. Maka hasilnya jadi 0,875 radian per sekon. Gitu ya. Ternyata ketika anaknya sudah loncat, momen inersianya menjadi lebih kecepatan sudutnya menjadi lebih kecil. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.